Kita sering mendengar nama Sultan Agung. Sosoknya besar, visinya melampaui zaman. Di bawah kepemimpinannya, Mataram Islam mencapai puncak kejayaannya. Bayangkan, hampir seluruh tanah Jawa berada di bawah panji-panji Mataram. Dari pesisir utara hingga pedalaman selatan, pengaruhnya terasa begitu kuat dan nyata. Ini bukan sekadar kekuasaan militer, tetapi juga sebuah pusat kebudayaan yang agung. Sultan Agung tidak hanya seorang raja perang. Ia adalah seorang negarawan, seorang budayawan. Ia berhasil menyatukan kekuatan politik dengan identitas budaya Jawa yang kental, menciptakan sebuah imperium yang disegani kawan maupun lawan. Kejayaan ini tidak datang begitu saja. Ia dibangun di atas fondasi yang kokoh, dengan ambisi yang membara. Sultan Agung memiliki mimpi besar, menyatukan seluruh Jawa, mengusir kekuatan asing yang mulai menancapkan kuku-kukunya. Kita ingat bagaimana ia 2 kali mengirimkan pasukan besar untuk menggempur Batavia, markas VOC. Meski gagal, serangan itu menunjukkan sebuah keberanian yang luar biasa. Itu adalah pesan yang jelas kepada dunia, Mataram tidak akan tunduk. Di masanya, Mataram adalah kekuatan yang mandiri, berdaulat, dan penuh harga diri. Ekonomi kerajaan makmur, pertanian berkembang pesat, dan seni budaya mencapai tingkat yang sangat tinggi. Namun, di balik semua kemegahan itu, ada pertanyaan yang menggantung. Apa yang akan terjadi setelah Sultan Agung tiada? Sebuah kerajaan besar seringkali sangat bergantung pada sosok pemimpinnya yang karismatik. Kekuatan yang terpusat pada satu tangan bisa menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, ia menciptakan stabilitas dan kemajuan pesat. Di sisi lain, ia bisa meninggalkan kekosongan yang berbahaya ketika sang pemimpin pergi. Generasi penerus dituntut untuk memiliki kapasitas yang sama, atau bahkan lebih, untuk menghadapi tantangan yang terus berkembang. Sayangnya, sejarah seringkali mengajarkan kita pelajaran yang pahit tentang suksesi kekuasaan. Masa keemasan Mataram di bawah Sultan Agung adalah sebuah potret ideal tentang bagaimana sebuah kerajaan Nusantara bisa berjaya. Ia menunjukkan potensi besar yang dimiliki bangsa ini. Ada kekuatan, ada visi, ada kebanggaan. Namun, sejarah tidak pernah berhenti di satu titik. Roda terus berputar, dan setelah puncak, seringkali ada lereng curam yang menanti. Inilah titik awal dari sebuah drama panjang yang akan menguji ketahanan Mataram hingga ke titik terlemahnya. Kisah gemilang ini perlahan akan berubah menjadi cerita tentang perpecahan, intrik, dan perjuangan mempertahankan sisa-sisa kehormatan. Sultan Agung wafat pada tahun 1645. Langit Mataram yang tadinya cerah benderang, perlahan mulai diselimuti awan gelap. Tahta diwariskan kepada putranya, yang kemudian bergelar Amangkurat I. Namun, sang putra tidak mewarisi kebijaksanaan dan wibawa ayahnya. Jika Sultan Agung adalah sosok pemersatu, Amangkurat I justru menjadi sumber perpecahan. Pemerintahannya dikenal keras bahkan kejam. Ia memerintah dengan tangan besi, menyingkirkan siapa saja yang dianggap sebagai ancaman, termasuk para ulama dan bangsawan senior yang dulu setia pada ayahnya. Keputusan-keputusannya seringkali menimbulkan ketakutan, bukan rasa hormat. Kebijakan Amangkurat I sangat kontras dengan pendahulunya. Ia memindahkan ibu kota dari Karta ke Pleret, seolah ingin membangun citra baru yang terlepas dari bayang-bayang Sultan Agung. Yang paling fatal, ia mengambil langkah yang berbalik 180 derajat dalam hubungan dengan VOC. Jika ayahnya begitu gigih melawan Kompeni, Amangkurat I justru memilih untuk menjalin hubungan damai, bahkan cenderung bersahabat. Perjanjian yang ia buat dengan VOC pada tahun 1646 memberikan banyak konsesi dagang kepada Kompeni. Langkah ini dipandang sebagai sebuah pengkhianatan terhadap cita-cita besar Sultan Agung. Di mata banyak pihak, raja telah kehilangan kehormatannya. Benih-benih perlawanan pun mulai tumbuh di dalam istana dan di berbagai daerah. Ketidakpuasan menyebar seperti api dalam sekam. Para pangeran dan bangsawan yang merasa tersingkir mulai membangun kekuatan mereka sendiri secara diam-diam. Salah satunya adalah Raden Mas Alit, adik Amangkurat I sendiri, yang memimpin pemberontakan namun berhasil dipadamkan dengan kejam. Kekerasan ini, alih-alih memadamkan api, justru menyulut bara yang lebih besar. Istana yang seharusnya menjadi pusat stabilitas, kini berubah menjadi sarang intrik, kecurigaan, dan perebutan pengaruh yang tiada henti. Konflik internal ini adalah luka menganga yang membuat Mataram menjadi lemah dari dalam. Kekuatan yang seharusnya digunakan untuk menjaga kedaulatan kerajaan, justru habis terkuras untuk saling menjatuhkan.
Para elit sibuk dengan pertarungan kekuasaan, sementara rakyat semakin menderita. Kondisi ini menjadi sebuah peluang emas bagi pihak luar yang sejak lama mengincar kekayaan dan kekuatan Mataram. VOC dengan segala kelihayan politik dan kekuatan militernya mengamati dengan saksama. Mereka tahu, sebuah rumah yang fondasinya retak dari dalam akan sangat mudah untuk dirobohkan. Di tengah kekacauan internal Mataram, muncullah seorang tokoh dari Madura, namanya Raden Trunajaya. Ia adalah seorang pangeran yang menyimpan dendam pribadi dan politik terhadap Amangkurat I. Pemberontakannya, yang dimulai pada tahun 1674, bukan sekadar pemberontakan daerah biasa. Trunajaya berhasil menyatukan berbagai kelompok yang tidak puas dengan kekuasaan Mataram. Pasukannya, yang diperkuat oleh para pejuang dari Makassar, bergerak dengan cepat dan meraih kemenangan demi kemenangan. Mereka berhasil merebut kota-kota penting di pesisir utara Jawa, dan bahkan terus merangsek masuk ke jantung wilayah Mataram. Amangkurat I, yang tadinya begitu percaya diri dengan kekuasaannya, kini panik. Pasukan Mataram ternyata tidak mampu membendung gelombang serangan Trunajaya. Puncaknya terjadi pada tahun 1677, ketika pasukan Trunajaya berhasil merebut dan menjarah ibu kota Pleret. Ini adalah sebuah penghinaan yang luar biasa. Sang Raja Amangkurat I terpaksa melarikan diri dari istananya sendiri. Dalam keadaan terdesak dan putus asa, ia melakukan sesuatu yang tak terpikirkan oleh ayahnya, meminta bantuan kepada VOC. Inilah momen krusial yang mengubah segalanya. VOC tidak memberikan bantuan secara gratis, tentu saja. VOC melihat ini sebagai kesempatan emas. Mereka setuju untuk membantu putra Amangkurat I, yang kemudian naik takhta sebagai Amangkurat II, untuk merebut kembali kekuasaannya. Namun, bantuan itu datang dengan harga yang sangat mahal. Melalui serangkaian perjanjian, VOC menuntut konsesi yang sangat besar. Mereka meminta hak monopoli perdagangan di seluruh pesisir, penggantian seluruh biaya perang, dan penguasaan atas beberapa wilayah strategis, termasuk Semarang. Amangkurat II, yang posisinya sangat lemah, tidak punya pilihan selain menyetujui semua tuntutan itu. Mataram kini terjerat dalam utang dan perjanjian yang mengikat. Dengan bantuan senjata dan pasukan VOC, pemberontakan Trunajaya akhirnya berhasil dipadamkan pada tahun 1679. Trunajaya ditangkap dan dieksekusi. Namun, kemenangan ini adalah kemenangan semu bagi Mataram. Kerajaan memang berhasil diselamatkan dari kehancuran total, tetapi kedaulatannya telah tergadai. Sejak saat itu, VOC bukan lagi sekadar mitra dagang. Mereka telah menjadi pemain utama dalam politik internal Mataram. Mereka bisa ikut menentukan siapa yang berhak naik takhta, dan setiap konflik suksesi berikutnya selalu melibatkan campur tangan mereka. Mataram telah masuk ke dalam perangkap yang dipasang dengan sangat rapi oleh company. Ketergantungan Mataram pada VOC terus berlanjut dan semakin dalam. Setiap kali terjadi perebutan takhta di antara para pangeran, VOC selalu hadir sebagai penengah. Tentu saja, peran penengah ini mereka mainkan untuk keuntungan mereka sendiri. Mereka akan mendukung salah satu pangeran, dengan imbalan perjanjian baru yang semakin memperlemah posisi Mataram, dan memperkuat posisi VOC. Siklus ini terus berulang selama beberapa dekade. Para pangeran Mataram, yang seharusnya bersatu menjaga keutuhan kerajaan, justru saling sikut dan berlomba-lomba mencari dukungan VOC, tanpa sadar mereka sedang menggali kubur bagi kerajaan mereka sendiri. Puncak dari drama perpecahan ini terjadi pada pertengahan abad ke-18. Saat itu, terjadi konflik besar yang dikenal sebagai Perang Takhta Jawa Ketiga, yang melibatkan Pakubuwana II, Pangeran Mangkubumi, dan Raden Mas Said, atau Pangeran Sambernyawa. Perang saudara ini berkecamuk selama bertahun-tahun, menguras habis sumber daya dan energi Mataram. VOC, yang awalnya mendukung Pakubuwana, kembali memainkan peran liciknya. Melihat perang yang tak kunjung usai dan mengganggu kepentingan ekonomi mereka, VOC memutuskan untuk memecah belah kerajaan secara permanen sebagai solusi akhir. Ini adalah strategi andalan mereka, divide et impera, pecah belah dan kuasai. Pada tanggal 13 Februari 1755, di Desa Giyanti, sebuah perjanjian ditandatangani. Perjanjian ini dimediasi oleh VOC, dan menjadi nisan bagi kerajaan Mataram yang pernah begitu agung. Perjanjian Giyanti secara resmi membagi Mataram menjadi dua kerajaan yang terpisah. Kasunanan Surakarta Hadiningrat, yang dipimpin oleh Pakubuwana III,
dan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, dengan Pangeran Mangkubumi sebagai rajanya, yang kemudian bergelar Sultan Hamengkubuwana I. Mataram yang dulu satu, kini terbelah dua. Mimpi besar Sultan Agung untuk menyatukan seluruh Jawa telah terkubur selamanya. Jadi apa yang sebenarnya meruntuhkan Mataram? Apakah konflik internal para pangeran atau strategi licik Otse? Jawabannya tidak bisa tunggal. Keduanya saling terkait, seperti dua sisi dari mata uang yang sama. Konflik internal, perebutan kekuasaan, dan ambisi pribadi para elit Mataram menjadi pintu masuk bagi VOC. Tanpa adanya perpecahan dari dalam, VOC tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menancapkan pengaruhnya begitu dalam. Namun di sisi lain, VOC dengan sengaja memelihara dan memperuncing konflik tersebut untuk kepentingannya sendiri. Mereka adalah parasit yang tumbuh subur di atas luka-luka internal kerajaan. Warisan dari kisah ini adalah pelajaran pahit perpecahan internal, adalah kelemahan terbesar yang bisa mengundang kehancuran dari luar.